المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشهيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شهيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وشهيد الشيخ عمر صاحب الوفاة تاج العارفين وخصوصا إلى حضرة شيخنا ومربينا الشيخ محمد الزلزال بن باز الأشرف وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا السنة ومهج الشاتبي ومهج كتبك هجي عبد الحق بن خالد بن مسعود بن داوود بن سنبر ومهج محمود بن أنشري بن مسلوك وشرقي وسلسلي سمسكن ورسل سيدي بس نسأل رسول الله رسول الله وربنا الشيخ محمد الزلزال بن باز الأشرف وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الله السكندري سيد جابر العباس الموسي سيد أبي الحسن الشاذلي مددنا بمددهم وأعادنا ببركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Tasyawuf itu bahasa Jawanya bronto. Dina film Popeye mah bruntus. Bronto itu keinginan, kecintaan. Keinginanmu atau perhatian di sini terjemahnya, pengersawa. Perhatianmu ila ma batona fika, pada apa batona yang tersembunyi fika di dalam dirimu. Apa sih yang tersembunyi dalam diri kita? Karena kan kebaikan hanya milik Allah. Berarti minal uyubi, dari kejelekan-kejelekan. Lebih memperhatikan kejelekan yang ada dalam diri itu khairun, lebih bagus. Minta syawufika, daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Ila ma hujiba anka, pada apa yang tertutup dalam diri kita. Minal ghuyubi, dari perkara-perkara gaib. Lebih baik memperhatikan kelemahan diri daripada memperhatikan kelebihan diri. Karena pada dasarnya kelebihan yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Cahaya yang terpancar dari hati kita itu bukan cahaya kita, tapi cahaya siapa? Banyak orang yang ngaku-ngaku dirinya hebat, dirinya baik. Bahkan dia menekan orang lain supaya menghebatkan dirinya. Bahkan dia cari-cari kehebatan dalam dirinya. Itu jelek. Lebih baik kita bercermin. Masih banyakkah sifat-sifat jelek dalam diri kita? Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak ternampak, semut di seberang lautan terlihat. Kejelekan dalam diri kita yang begitu banyak tidak kita sadari, tidak kita lihat. Tapi kebaikan-kebaikan kita yang sedikit kita perlihatkan kepada orang lain. Maka kebaikan dalam diri kita, 1000 kebaikan kita anggap 1. Tapi 1 kebaikan orang lain anggap 1000. Maka kita lebih memperbaiki diri. La ilaha illa anta hanaka inni kuntu minal. Kita yang zalim kita. Ada orang yang tersesat, kita yang salah. Ada orang yang salah, kita yang salah. Ada orang yang maksiat, kita yang salah. Inni kuntu minal zalim. Wah, memberi contohnya seperti ini. Ada yang pernah ke gua yang ada di Pamijahan? Gua apa namanya? Gua Hiro. Saparwadi. Gelap atau terang di gua itu? Gelap.
Bulan Ramadan kalau kita ke sana itu warung tutup semua karena jarang yang ziarah. Karena warung tutup semua, tukang patromak pun istirahat. Karena warung tutup semua, tukang baterai pun tidak ada. Sedangkan karena kita tahu musim hujan di dalam airnya banyak, handphone kita pun ditinggal di tempat istirahat. Sehingga kita datang ke situ siang hari itu dalam keadaan bingung. Di luar matahari begitu terang, di dalam gua begitu gelap. Bagaimana caranya? Tukang lampu nyata tukang patromak nggak ada. Maka waktu itu kata pengarsa tuh di masjid tuh ada cermin, ada. Ambillah cermin. Lalu pantulkan cahaya matahari melalui cermin, dipantulkan ke dalam goa. Cermin. Nah jadi guru ngomong gitu. Salah kita pantulkan cahaya matahari ke dalam cermin dari pantulkan cahaya matahari melalui cermin ke dalam goa. Maka teranglah apa? Ini mataharinya terik, goanya gelap, sudah pakai cermin tapi tidak terpantul cahaya ke dalam. Ini yang salah mataharinya, goanya atau cerminnya? Berarti cerminnya bagaimana? Kotor. Saya mau tanya, apakah hidayah dari Allah itu banyak? Banyak, tidak berhenti. Kenapa banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah? Banyak masih orang yang maksiat, masih banyak orang yang mabuk, masih banyak orang yang tidak beribadah. Jangan salahkan mereka, ya mereka begitu. Goa itu ya gelap. Jangan salahkan Allah, Allah itu terus memancarkan cahayanya. Mari kita salahkan cermin kita. Yang kotor adalah cermin kita, bersihkan cermin kita dengan zikir. Sehingga anggur buktikeun kahadean cermin sena timbul tina kasucian, bersihkan diri kita. Seperti itu. Maka lebih baik kalau berzikir itu jangan apa itu namanya ujub ya. Kalau ria kan pengen kelihatan orang kalau ada orang. Ieu mau batur eueuh ayo ngagu-ngagu sorangan. Keur dikir nya aing hebatnya. Aing mah saha nu muji maneh saha. Bahkan Allah itu maha hebat. Kita yang begitu jelek ini diberi kehebatan. Seandainya Allah perlihatkan kejelekan kita semua, kayaknya nggak ada orang yang mau menghormati kita. Kalau saudara-saudara tahu kejelekan saya semua, kenakalan saya zaman dahulu, zaman jahiliyah, bahkan mungkin hari ini juga masih banyak kenakalan saya. Kayaknya nggak ada yang mau dengerin saya begini. Tapi betapa hebatnya Allah. Maka yuk mari lebih memperbaiki diri, muhasabah diri, perbaiki diri. Karena tidak ada yang tahu kesalahan kita kecuali kita dan Allah. Allah melihat kita tidak? Kelihatan nggak oleh Allah kesalahan kita? Kelihatan. Bisa kita sembunyi dari Allah? Tidak. Yuk lebih baik kita perbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Ini nyambungnya kepada masalah uzlah. Ngasah teh ya. Ngasah dina ngarit teh geuning. Nah, orang yang sedang ngarit itu kalau ngasah sedang memperbaiki barangnya, sedang memperbaiki dirinya supaya lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan. Al-haqqu Allah itu laisa bimahjubin, tidak tertutupi. Sudah dibawakan dijelaskan? Allah itu tertutupi atau tidak? Tidak. Cuman karena Allah begitu dekat dan terlalu dekat sehingga tidak terlihat. Wa innamal mahjubu anta anin nadri ilaihi. Sesungguhnya yang terhalang itu kamu dari melihat kepada Allah. Sedangkan Allahnya tidak terhalang. Yang terhalang justru
diri kitanya. Coba mang katingali teu abdi ya. Coba peureum. Peureum. Lain sare. Peureum katingali teu abdi. Aya abdina aya we. Kunaon teu katingali? Peureum. Tong sok nyalakeun. Ari maneh ka mana sih teu katingali? Teh sia peureum. Jangan menyalahkan Allah karena Allah tidak terlihat, kitanya yang tertutup. Karena lau hajabahu syai'un. Kalau ada sesuatu yang menutupi siapa? Allah. La satarahu ma hajabahu. Maka justru penghalangnya akan tertutupi oleh Allah. Karena yang membuat penghalangnya juga siapa? Allah. Walau kana lahu satirun, seandainya ada yang menutupi siapa? Allah lakana liwujudihi hasirun. Saya ulangi, karena lau hajabahu syai'un, seandainya ada penghalang antara kita dengan siapa? La satarahu ma hajabahu, maka yang menghalanginya itu akan menutupi Allah. Kalau kita anggap bahwa ada penghalang antara kita dengan Allah, maka kita anggap bahwa Allah itu diliputi oleh perkara itu. Walau kana lahu satirun, seandainya Allah itu memakai penutup makhluk sebagai penutup Allah, lakana liwujudihi hasirun, maka wujud Allah itu dibatasi oleh penutup itu. Ada yang pernah lihat tutup mobil? Bungkus mobil, apa namanya? Terpal mobil. Nah, kalau mobil itu tertutup, berarti mobil itu hanya sebesar itu. Karena yang nutupi juga segede gitu. Wa kullu hasirin li syai'in. Segala sesuatu yang meringkaskan, segala sesuatu yang membatasi sesuatu yang lain, fahuwa lahu qahirun, maka akan memaksa perkara yang ditutupinya untuk sebesar itu. Allah, kalau seandainya kita berpikir bahwa Allah itu ditutupi oleh segala sesuatu, maka kita anggap segala sesuatu itu meliputi Allah. Kalau sesuatu itu meliputi Allah, maka kita anggap Allah itu sebesar itu. Penutup itulah yang memaksa Allah supaya sebesar itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, sedangkan Allah lah yang memaksa segala sesuatu. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Nu Allah kabeh oge. Jadi tidak ada yang bisa menutupi antara kita dengan. Jangan pernah buta mata hati kita. Pandanglah Allah dengan mata hati kita. Melalui mata zahir melihat makhluk, hati tembus kepada Allah. Ukhruj, ini yang suka dipakai oleh dalil-dalil oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat jamaah tabligh. Ukhruj, keluarlah min ausopi basyariyatika, dari sifat-sifat kebasyariahanmu. Allah mengungkap manusia di dalam Al-Quran dengan 3 istilah. Ada basyar, ada insan, ada annas. Jadi istilah manusia di dalam Al-Quran itu ada berapa? 3, minimal ada 3 lah yang saya tahu ini. Mungkin banyak yang saya tidak tahu, tapi minimal ada 3. 1, basyar. 2, insan. 3, annas. Apa itu basyar? Anatomi tubuh. Semuanya artinya manusia. Wa ja'alnakum basyara, dan aku jadikan engkau sebagai manusia. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Qul a'udzu birabbin nas, katakan a'udzu, aku berdoa kepada Tuhan yang memiliki manusia. Manusia kabeh itu kumahanya. Ternyata alfazun mutaradifatun ala maknan wahid di sini beda fungsi. Basyar itu anatomi tubuh, non cenah? Tak gitu. Mun anatomi anta saha? Ye, ngalilieur anatomi anta lain anak bahasa Arab. Anatomi itu apa? Tinggal lilieur, santri di bawah bahasa nu kitu.
Anatomi itu anggota tubuh. Jadi tumpukan anggota-anggota ini, bentuk-bentuk ini itulah basyar. Dalam bahasa Sunda, basyariah itu artinya kurung. Insan itu kuring, ruh manusia itu insan. Perpaduan antara basyariah dan insaniyah namanya an-nas, manusia. Jadi nas itu perpaduan antara basyar dan insan. Makanya puncak dari Al-Quran itu ujungnya adalah surat An-Nas. Ukhruj, keluarlah. Min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat anatomi tubuh. Panon hayangna sare, irung hayangna ngamenu seungit, bibir hayangna dahar, tangan pengennya megang, badan, semua ini basyariah kita. Sifat biologi manusia keluarlah. An kulli wasfin munakidin li'ubudiyatika. Apa yang harus kita keluarkan? Dari sifat-sifat yang melawan dari pangkat ibadah kita. Sifat-sifat yang menarik kita supaya tidak beribadah. Tahajud. Genahna enaknya kalau tengah malam itu tahajud atau tidur? Nah, tidur itu basyariah. Tidur itu badan. Dan tidur itu adalah wasfin munakidin li'ubudiyatika. Sifat yang menghalangi, yang berlawanan dengan ibadah. Ukhruj, paksakan, keluar dari situ. Istilah pangarsawa, kalau pengen luar biasa, apa katanya? Maka belajarlah keluar dari kebiasaan. Ulangi, kalau ingin belajar keluar dari biasana molor peting, ayeuna hudang, itu belajar luar biasa. Ini jangan sampai pengen luar biasa tapi masih tetap tidak munakid an wasfin munakidin dia, malah ngikut aja dengan keinginan tubuh. Itu litakuna lididail haqqi mujiban. Sehingga kita siap menerima perintah dari Allah, siap menerima panggilan dari Allah, siap menerima undangan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, koreknya belembeng. Asalnya dur'ah, dur lohor, nanti nges lohor deui. Awal zikir, ikuti amaliyah toriko. Mulai dur, alhamdulillah lohor, tapi itu sholat. Ada yang begitu? Dari situ langsung dur lohor, bareng bang lompat, ngaranna durcir. Naon cenah? Dur ngabecir lompat. Sehingga kita menjadi durcong. Dur teh geus nyongcong didinya sudah ada di masjid. Nah, Allahumma ja'alna min dur'ah ila durcong. Allah jadikanlah kami dari dur'ah menjadi durcong. Tapi berproses. Caranya bagaimana? Biasakan diri kita keluar dari kebasyariahan, sifat-sifat yang menghalangi kita. Karena memang enaknya tubuh itu begitu. Apalagi kalau kita pergi ke dokter. Ini pengajian hikam ini tidak sehat. Lalu kita tanya, yang ngasih sehat siapa? Allah. Orang kita di sini bukan lagi main, bukan lagi nongkrong, begadang jangan begadang, awak bedang totol panjang. Begadang boleh saja kalau ada, kalau ada apanya? Kalau ada manfaatnya, kalau ada faedahnya. Ini kan kita begadang ada faedahnya. Nah, begitu.
Kalau kata dokter, yang baik itu tidur dari jam 8 malam, bangun jam 6 pagi, terus sholat subuh. Itu basyariah. Nah, mari kita belajar keluar dari kebiasaan ini. Wa min hadratihi qoriban, sehingga semakin dekat dengan siapa? Allah. Semakin dekat dengan. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, Allah itu cahaya yang maha mulia, Allah itu maha suci, maka belajarlah keluar. Cek korote mah mun hayang boga perah kudu daek peri. Lamun kudu kurun cileuk kentel pejit. Nah, itu yang disebut dengan ukhruj itu. Gitu. Baik. Aslu kulli ma'siyatin, asal dari seluruh apa? Maksiat. Wa ghaflatin, dan ingat, ghaflah itu bukan lupa tapi tidak sadar. Wa syahwatin, dan naon sawate nyogong di wae deh. Naon cenah? Malas, ini kan udah dari bawah ini, makanya kenapa kata pengersawat sampai 31 ini yang lainnya itu mengikuti ke situ. Cuman mungkin formulasi yang berbeda-beda begitu. Aslu kulli ma'siyatin, asal dari maksiat. Maksiat itu melawan aturan Allah. Wa ghaflatin, dan tidak sadar. Wa syahwatin, dan malas. Ar-ridho anin nafsi, mengikuti hawa. Jadi kenapa saya kok banyak maksiat? Kenapa kok saya sering tidak sadar? Kenapa kok saya malas sekali? Karena mengikuti hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan biang dari segala taat mengikuti aturan Allah, lawan dari melawan aturan. Wa yaqdhatin, dan sadar. Wa iffatin, dan apa itu namanya? Tanginas teh naon bahasa Indonesia na? Semangat. Gesit. Tanginas tanghiang. Cekatan. Nah. Dan cekatan dan cepat tanggap adalah adamur ridho minka anha, tidak ridho kepada nafsu kita. Ingat di bawah, wa nafsuka tifliin ilhu syaba'ana hubbir radai wa intuftimhu yan fatimu. Arin ya aing nyanyi ieu bijilna eta. Hello operator. Nah, kumaha ya? Aing teh error teh. Ayo wo. Operator kalah keke tak lah mulki. Aduh. Baiklah. Wan nafsuka tifliin tumhilu syaba'ala hubbir radai wa intuftimhu yan fatimu. Hari nafsu kos budak anu eker nyusuan, lamun hente di pesat nyusu tika. Nah, maka bukan kita harus menghilangkan nafsu, tapi harus kita latih ammarah lawamah menjadi mutmainnah. Itu jadi tidak ridho kepada nafsu, mampu mengolah nafsu, itulah yang membuat kita menjadi baik. Wali awala antas haba jahilan, seandainya engkau bersuhbah, berteman dengan orang yang bodoh, orang yang bodoh teh kurang naon? Kurang pengetahuan. Boleh bodoh?
Kita bodoh tidak? Bodoh karena kurang pengetahuan. Yang nggak boleh itu jadi orang apa? Tolol. Tolol mah teu bisa dibere. Nyaho eta mah hese mang awas liang. Ya kumaha aing we. Gubrak kehet beuteung ngabejaan liang pentedi aing ngabangus. Itu orang TOL. Goblok. Dalal. Wala antas haba jahilan. Dan seandainya engkau bersahabat, bersuhbah, berteman dengan orang yang bodoh, tapi bodoh juga layar do'an nafsi, tidak ridho kepada nafsunya, tidak terbawa hawa nafsunya, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min antas haba aliman, daripada engkau berteman dengan orang yang pintar, yardo an nafsihi, yang ridho kepada nafsunya. Jadi lebih baik berteman dengan orang bodoh tapi menjaga hawa nafsunya, daripada orang yang pintar tapi mengikuti hawa. Fa ayyu ilmin li alimin, terus buat apa itu ilmu bagi orang yang berilmu, yardo an nafsihi, yang ridho kepada nafsunya. Jadi menurut ajangan musannif Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, terus disebut alim apa kalau dia nggak tahu nafsunya sendiri? Jadi orang yang berilmu, kaqaulika li alimin dzi ghaflah adzikru miftahun li babil hadrah. Alfiah ini teh? Hah? Alfiah atau Johar Maknun itu? Johar Maknun. Kaqaulika seperti ucapanmu li alimin dzi ghaflah, kepada orang berilmu tapi dia lupa. Adzikru miftahun li babil hadrah. Jadi orang yang berilmu tetapi dia mengikuti hawa nafsunya, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat bos, bapak bodoh. Jadi orang yang berilmu tapi mengikuti hawa nafsunya disebut orang bodoh. Wa ayyu jahlin li jahilin, dan tidak ada kebodohan bagi orang yang bodoh, la yardo an nafsihi, yang tidak ridho kepada nafsunya. Nah, makanya pangarsa membagi, ada pintar, ada cerdas. Pintar itu di kepala, cerdas itu di hati. Orang bodoh tapi menjaga diri dari mengikuti hawa nafsu, dia orang cerdas. Orang pintar tapi mengikuti hawa nafsu, cek urang sunamah guminter, atau kaba pinter kabalinger. Coba kalau kita lihat sekarang Indonesia, banyak orang pinter. Masya Allah, lihat aja. Kalau kepada sesuatu yang jelek sebutnya Masya Allah. Kalau kepada sesuatu yang baik menyebutnya Subhanallah. Maka kenapa dalam Isra Mi'raj itu tidak Masya abduhu gitu, tapi Subhanalladzi asra abduhu, tidak Masya alladzi asra abduhu. Karena kejadian itu luar biasa dan bagus. Masya Allah hadirin, berapa perguruan tinggi yang terus melahirkan orang-orang pintar. Tapi lihat mereka bergaul, kadang-kadang gak pada sholat, betul? Ngumpul, mabuk-mabukan, itu mengikuti hawa. Apa disebut alim yang kayak begitu? Nah, dia pintar tapi tolol. Kita ini bodoh tapi cerdas. Karena kalau lawan pintar itu bodoh, lawan cerdas itu tolol. Gak apa-apa jadi bodoh, yang penting jangan tolol. Jadi kita ini bodoh artinya kurang pengetahuan, tapi cerdas artinya belajar nahan hawa. Kita lihat di kampung-kampung, itu yang kata Abah Gus Dur, suhbah itu berteman. Lihat dalam ceramahnya Abah Gus Dur, suhbatuka, nanti ada di depan. Kata Abah Gus Dur,
Jangan pernah kalian lihat kiai kampung itu pada bodoh. Ya memang mereka tuh gak gaul, gak tahu itu partai opo, gak tahu itu negara kayak gimana, gak tahu itu pakai komputer. Tapi lihat mereka tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lihat mereka tidak pernah ketinggalan pengajian. Lihat mereka selalu bolak-balik musola masjid rumah, musola masjid rumah. Lebih baik bersuhbah dengan mereka daripada dengan orang-orang yang sok pintar, duduk ngomong kayak paling pintar di kursi yang terhormat, tapi gobloknya setengah mati. Nah itu, kita ibadah hese, kita bener hese. Lu saya Pak pernah main ke KPK. Datang ke KPK sana, di bawah itu, di lantainya bawah itu waktu itu, nggak tahu sekarang sudah pindah atau belum. Itu ada tahanan KPK. Wah pinter kabeh Pak. Orang di situ tuh pinter semua. Loh tapi kenapa kok bisa ditangkap? Ya katanya kalau di Indonesia itu kalau korupsi, itu kalau belum ketahuan nggak apa-apa. Kalau sudah ketahuan baru disebut koruptor. Kan disebut koruptor itu kalau sudah ketahuan. Kalau nggak ketahuan belum disebut koruptor. Allah, orang pintar semua Pak. Tapi itu loh yang di musola-musola, yang di kampung-kampung, mereka gelarnya apa? S2 paling masuk, SR keluar SD. Kadang suruh ngitung aja bingung. Tapi mereka terus melawan hawa nafsu mereka. Maka kenapa NU itu lebih banyak kiai-kiai kampungnya? Karena lebih banyak kiai-kiai yang menahan hawa nafsunya. Itu loh harta terbesarnya. Baik. Su'aul basirati yushhiduka kurbahu minka. Su'aul basirah, cahaya basirah. Basirah itu mata batin. Yushhiduka kurbahu minka, akan menyaksikan kedekatan Allah denganmu. Wa ainul basirati, dan mata zahirin, mata hati ini, yushhiduka adamaka liwujudihi, akan menyaksikan hilangmu karena wujud Allah. Wa haqqul basirati, dan hak mata hati, yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka, akan menyaksikan wujudnya Allah, tidak karena adamu dan tidak karena wujudmu. Di sini ajengan musannif radhiyallahu anhu menjelaskan tentang basirah. Basirah itu penglihatan mata hati. Qalbu kita itu punya mata, namanya basirah. Kalau kepala punya mata, namanya basar. Nah, hati kita ini ada 3 fungsinya di sini. 1, hati itu bercahaya. Hati itu kaifa yusyriku qalbun teha, itu kadinya nyambung nanti. Saat hati kita sudah bercahaya karena kita bersihkan dari suwarul akwan yang muntabi'ah fi mir'atihi, rupa-rupa makhluk yang dipahat dalam kalbu kita sudah dibersihkan. Kalau kayak kuburan mbah saya itu sudah dibersihkan kotorannya, pohon-pohonnya, sehingga bercahaya. Nah, jadi seperti baru. Nah, cahaya hati kita itu bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah. Sekarang kalau saya tanya, kita sudah merasa dekat dengan Allah atau belum? Berarti menandakan hati kita gelap. Bisa dipahami atau tidak maksudnya? Tapi, kan gak boleh merasa dekat. Iya, ini kalau kita tanya hati kita. Kan kadang-kadang kita lagi merasa dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita sedang merasa jauh dari Allah. Perasaan dekat dan jauh itu tergantung cahaya yang ada dalam hati kita.
Dan ingat, cahaya dalam kolbu itu seperti patromak. Pernah kan diomongin di bawah? Nah, patromak. Kalau kita rajin zikir berarti rajin dikocok. Lain kocok eta. Kocok lato-lato mau beda deh. Nah, kan waktu saya mondok di Jampang dulu kalau hujan listriknya mati. Nah, maka pakai patromak jadi kayak ayam broiler orang teh harudong teh. Lagi enak-enak ngaji mulai wah mulai redup kudu dikumata kocok deh. Kenapa kita zikir subuh? Supaya bercahaya sampai zuhur. Kocok lagi zikir lagi zuhur supaya bercahaya sampai asar, terus sampai maghrib. Tahajud begitu sehingga terus su'aul basyirah, mata hati kita terus bercahaya sehingga merasakan, menyaksikan kedekatan kita dengan siapa? Kalau sudah bercahaya maka wa'ainul basirah. Kalau udah terang kan kelihatan. Kapan itu ya Dan ya kita ke Pamijahan itu loh Dan. Sama Eru sama siapa lagi? Mak Marimin ya waktu itu ya. Ingat gak Dan? Iya. Ini yang lucu ini para komandan ini sama saya ini yang Pak Marimin salah kostum itu loh Dan. Iya, jenengan semua pakai baju PDL, dia pakai baju untuk kondangan. Masuk ke gua Pamijahan. No ceritanya lampunya mati. Pantukan dulu toh. Dan di mana? Siapa di sini? Di sini teh di mana? Gila. Nah, kenapa kok bisa sampai salah? Yuk maju apa Kang ini tembok? Tanah, yuk kan itu. Akhirnya tukang patromaknya itu nyari-nyari ketemu lah jadi tukang patromak lah nunutan. Jadi sorenat lah kebuat mati dinyalain lagi. Ternyata kita belakang-belakangan dari tadi. Iya di mana ya teh? Di dia di mana? Dia lain. Iya di mana? Enggak kelihatan, telunjuk aja enggak kelihatan. Pas sudah nyala, kalau sudah nyala, wa'ainul basirah. Penglihatan mata hati kalau sudah dipenuhi dengan cahaya dalam kolbu, makanya disebutnya nurani. Nurun itu cahaya, nuraniyun atau nurani atau rawani atau ruhani itu cahaya dalam kolbu. Kalau sudah bercahaya, kita bisa menyaksikan bahwa ternyata wujud kita tidak ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Ternyata ini tidak ada, si Aang tidak ada, hebatnya tidak ada, jago ngajinya tidak ada, pinternya tidak ada, semua liwujudihi, karena ada cahaya yang begitu besar, begitu mulia, yaitu cahaya sir, cahaya Allah. Wa haqqul basirah. Setelah hati ini bercahaya dan kita melaksanakan perjalanan menuju Allah adalah yushhiduka. Itulah yang membuat kamu menyaksikan wujudahu, wujudnya Allah. Setelah terang kita hilang yang ada Allah, maka hak basirah, kewajiban, ada hak permintaan hati, kebutuhan hati adalah menyaksikan wujudnya Allah. La ada maka, bukan karena kamu menghilang, wala wujudaka, dan bukan karena kamu ada. Jadi tidak peduli ada dan tiada, semua kalah oleh cahaya keagungan siapa? Allah. Sehingga tertujulah perjalanan kita menuju, ini hampir mirip dengan hikmah yang ke-13, cuman beda redaksinya. Kanallah wala syai'a ma'ahu. Allah itu ada kapanpun, dimanapun, sedang dalam keadaan apapun, Allah itu ayah. Allah teh ayah.
Yakinkan dalam hati kita Allah itu ada, ya Allah. Coba kita tanya dulu. Aya keneh awewe nu hirup itu? Neng. Kalau ngomongin orang itu terus ada orangnya suka pelan-pelan atau suka kencang? Kenapa pelan-pelan? Takut kedengeran. Neng yakin kalau Allah itu maha mendengar. Terus kenapa pelan-pelan? Nah, berarti kita nganggap bahwa Allah itu tidak ada. Coba eta bobogohan nyumput. Endo nyemen godin nyumput. Orang-orang yang bersembunyi itu menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Karena Allah itu ada. Wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Sehingga kemanapun hati kita menghadap, di sana kita berjumpa dengan Allah. Wahuwa Allah itu al-ana sekarang ini ala ma alaihi kana, sama saja dengan yang dahulu. Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim adalah Allah yang menyelamatkan Nabi Muhammad, adalah Allah yang kita ibadahi hari ini. Hadirin, saya mau tanya, waktu Mekah akan diserang oleh Abroha alaihi ostom, ingin menjadi kesalahan. Nah gitu-gitu teuing ku cinta ka Abroha teh atuh. Kuat nyebut alaihi salam, astagfirullah. Alaihi laknat. Eta teh bari ku cinta urang nya. Abroha alaihi laknat laknatullahu alaihi akan menyerang apa? Ka'bah. Tiba-tiba pas saat ada pemberitahuan, itu hebatnya perang zaman dahulu, ada pemberitahuan dulu bahwa akan diserang, maka seluruh orang Arab mengungsi kecuali ada seorang kakek-kakek bernama siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Hah? Abu, kakeknya Rasul itu siapa? Abdul Muthalib, karena anaknya akan melahirkan, menantunya akan melahirkan, dia bingung kan, masa ya binantu budak aingna maut nih cenah. Akhirnya dia tidak pergi, lalu dia pergi ke Ka'bah. Dia beribadah dengan tata cara Nabiullah Ibrahim beribadah. Ala millati Ibrahim. Makanya ada ayat wa'adid tabi millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yaitu tundukkan kepala, rapatkan lidah, rapatkan bibir, tungkul, kata Abdul Muthalib. Bermunajat kepada Allah. Bun salah omega nya, adik Abu Thalib, adik Abdul Muthalib. Bermunajat kepada Allah. Lalu datanglah burung apa? Lain piit, kehet, ababil. Emang aduh sok aya bahasa-bahasa gitu, mohon maaf lah ini. Datanglah burung ababil. Bukan kecil, ababil itu besar. Ababil datang memutari Ka'bah. Lalu diseranglah Abroha. Tarmihim bihijaratim. Terus Ka'asbim, padahal pasukan Abroha yang disebut pasukan gajah itu bukan gajah seperti yang di Taman Safari. Itu gajahnya kecil, Pak. Dikatakan bahwa mereka itu bukan gajah biasa, mamut namanya. Mamut itu gajah-gajah zaman purba yang besar-besar. Kasbim mim makul, seperti dedaunan yang kering. Cas. Hebat ya. Sekarang kita tanya, saudara kita yang di Palestina ada yang masih dijajah? Ada? Saudara kita yang ada di Irak ada yang masih dijajah? Saudara kita yang di Syria ada yang masih dijajah? Saudara-saudara muslim kita di luar sana ada yang masih dijajah? Saya mau tanya, apakah makam ababil itu ada? Ayat itu pernah manggihan kuburan ababil? Tidak ada, berarti ababil itu mati belum?
Tapi kenapa tidak diturunkan? Siapa yang hari ini wajahnya mirip Abdul Muthalib yang bisa menurunkan ababil? Siapa hari ini yang doanya sehebat Nabi Ibrahim yang bisa menurunkan nyamuk? Siapa hari ini doanya yang sehebat Nabi Musa yang bisa menurunkan katak? Padahal mereka masih ada, malaikat masih ada. Allah yang mereka ibadahi sama dengan Allah yang kita ibadahi. Pertanyaannya adalah terlalu banyak penghalang dosa kita yang menghalangi antara kita dengan Allah. Maka jangan pernah katakan orang-orang sufi itu tidak berjuang. Jangan pernah katakan orang-orang sufi itu tidak sedang berlatih. Orang sufi sedang berlatih untuk menurunkan pertolongan Allah. Gitu. Wa huwal an ala ma alaihi kan. So jadi hadir gitu deh. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karim la tatakhattahul amal. La tata'adda, jangan melewati niyatu himmatika, niat semangatmu ila ghairihi, kepada selain Allah. Jangan sampai niatmu itu meminta selain dari minta kaya, minta mulia, minta agung. Karena fal karim, Allah yang maha mulia, la tatakhattahul amal, tidak akan bisa dilewati dengan keinginan. Jadi Allah itu lebih mulia dari semuanya. Jangan menganggap bahwa uang itu lebih mulia daripada Tuhan, daripada Allah. Jangan menganggap bahwa barang-barang itu lebih mulia. Kita ingin Allah itu sudah yang paling mulia. Nah, ini harus cerita dulu. Ujang lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan ya. Mang Ujang disuruh oleh ibu bapaknya untuk beli gula ke warung, ke Indomaret atau Alfamart atau Ujang Mart atau naon itu lah maret-maretan. Ujang disuruh bapaknya beli gula dan rokok ke Alfamart. Jang, bulan Pak, pangmeserkeun ieu lah ka warung ka ditu ka Alfamart. Udud bapak. Bapak-bapak uduna di warung naon tuh Pak, esekeng. Asa Kang esekeng. Ya, Mak, ajang sekalian mah yang meser gula ke masak. Mangga, Mak. Ya duitnya 100.000 nya. Nya, berangkatlah Ujang kemana? Ke Alfa. Sampai di pintu Alfa, kan pintu Alfa itu 2. Iya. Pas Ujang muka, yang sana juga ada yang dorong. Dilihat burinya, dan cek Ujang. Jauhar Maknun nanya. Mutiara terpendam. Cantik sekali. Langsung Ujang senyum. Mangga teh. Mangga aja. Mangga dipayun. Ladies first. Masuklah si cewek itu ke dalam. Cek Ujang, anjir, untung aing ieu disebut rezeki anak soleh deh. Kan suka ada kacanya di luhur tadi kan. Ujang teh lainnya kan. Ya, kalau mau beli rokok tinggal ambil ke depan, gula tinggal ambil. Tapi Ujang teh muter terus ningalikeun di luhurna. Oh kadinya. Ketemu lagi. Kebetulan sekali ya ketemu terus cik Ojang teh. Mau beli apa? Mau beli teh itu dengan teh celup. Oh, buat apa dicelup kalau bisa berkenalan? Toing. Ayo atuh mau beli apa sok wah dijajanin. Aduh. Tenang nih selama ada mau beres. Akhirnya udah beli itu, beli ini, kayaknya kurang lengkap kalau pertemuan kita belum dilengkapi dengan Konelo dan Toblerone. Ada es krim yang mendinginkan hati dan coklat dan mempermanis diri kita. Aduh, bayar ke Ujang teh. Teteh, gulanya mau nggak buat tehnya? Iya, berapa kilo?
2 kilo ada harganya nggak di situ? Ada. Terus kalau nomor teteh berapa? Aduh. Untung nanti abdi dikutuk ku pamajikan. Lamun teh dikutuk geus ting sabaraha hiji pamajikan. Wah, pas udah gitu teh bayar ku Ujang teh. Makasih ya. Iya. Nah, siapa namanya? Nama saya Icih. Gedingan. Negara I. Langsung ditulis nomornya, tulis di WA guys. Ini teh pulang. Anturkeun Icih teh. Udah Ujang pulang, datang ka imah teh seura-seuri. Udud mana aja? Allahu Akbar. Pantes aing teh boga duit. Nya itu. Duitna murah Pak, mentak lila oge teh neneangan. Wah sia nu bener-bener Pak teu kapenang. Solengotan. Corekan ku bapana teh lain kelas sedih we. Goblok si Ujang. Lalu Ujang pulang ke rumahnya. Aduh seura-seuri galer. Tiba-tiba toleng tong teng jadi Xiaomi berarti HP-na. Dibuka teh, Assalamualaikum AA, es krimnya di emamnya ku Neng, meni indah teh meni kawas tepang jeung tadi. Wah langsung balas, mangga sayang, rasakanlah kelembutan es krim itu selembut bibirku. Akhirnya 2 hari 3 hari Neng wios teu amang ka bumi Neng mangga ari bapa aya keur ngasah bedog. Oh masih keneh kana awi. Panya teh tukang bilik bapana. Ayo atuh Neng ka dieu berangkatlah Ujang ke rumah siapa? Icih. Lalu Ujang disuguhi kopi kapal api nu ditinyuh ku naon teh dispenser anu anyar hurung. Tukang kopi mah pasti nyaho lah. Kapal api ditinyuh ku dispenser nu anyar ramang teh dengan ramang. La syarqiyah wala gorbiyah ka kulon teh ka kidul teh. Dibikeun ka dinya. Duh. Suruput enak teh kopi mantap. This is the best coffee in the world. Ini kopi terbaik di dunia ini. Aduh. Pulang Ujang teh. Terus ketemu lagi dikasihlah naon teh sulampe ini ceringan akan udah ngasih ke Neng ini Neng kasih sulampe. Apa sulampe teh? Sapu tangan. Udah, akhirnya Ujang dan Icih menikah. Aduh. Pada malam pertama. Nah, cicik atau tong ganeng malam kahiji. Malam kahiji ganeng yo. Pada malam pertama Neng senyum. Naon serak-seri. Bukankah ini yang membuatmu tertarik saat kita bertemu di Alfa? Tuh usum. Bade kopi engke. Mau lap mangke geus beres. Terus mau apa? Anta maksudi. Yang iya. Kalau nawaran kopi yang eta teh naon taeun teh naon anu sajengkal tina bujal sajempol tina bool sasiku tina tuur bau tedekeun burukeun tedekeun beak. Waduh begitu. Baik, itu hanya contoh. Kita di bumi ini pertama kita diperkenalkan dengan asma'nya Allah.
Kita lihat keindahan langit, keindahan bumi, keindahan alam. Itu kita anggap sebagai senyuman terindah dari Allah. Lalu Allah beri kita rizki kita, Allah beri kita hidup, Allah beri kita makan. Anggaplah itu kopinya dari Neng Ici. Allah beri kita fasilitas, aya nu gaduh bumi, najana ngontrak, ada motor, najana nyicil. Aya itu iya, anggaplah itu sapu tangan. Tapi apakah itu yang kita kejar? La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Tujuanmu bukan itu. Tujuan asli bukan kopi, bukan sulampe, bukan senyuman. Fal karim la tatakhattahul amal. Yang kita kejar adalah yang maha mulia. Anta maksudi Allah subhanahu. Kalau Neng Ici sudah dinikahi, mangieunkeun kopi moal, mangieunkeun kopi, senyum moal, senyum, diberi lap moal, diberi. Bang, gue lagi ngaji dulu bang, masih ngaji. Siap. Itu. Nah, jadi yang kita kejarnya adalah siapanya? Allahnya. Di bawah sudah dikatakan fal matlubu amamak. Yang kau cari masih di depan, bukan itu. Jadi apapun yang Allah berikan itu bukan himmah kita, bukan semangat yang kita kejar. Seperti itu. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan sampai kita mengadukan. Tarrofu itu mengadu, rofu itu lapor. Lain lapor pak mah tipin si Andre. La tarfa'anna, jangan laporkan, jangan sampaikan ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatun, keinginan. Jangan sampai ngomong keinginan kita kepada selain dari Allah. Apalagi ngarep-ngarep ningali jelema beunghar diwangkongkeun ka hayang kabutuh. Huwa muriduhu alaika. Allah lah yang memberikan keinginan itu kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu, bagaimana mungkin selain dari Allah dapat menerima laporan itu? Maka nahwa lahu wadi'an, padahal Allah yang memberikan. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatun, kepada orang yang tidak mampu untuk mengabulkan keinginan. Saya ulangi. Jangan pernah ngomong keinginan kita kepada selain dari Allah, karena yang memberikan keinginannya itu siapa? Terus ngapain kita ngomong ke yang di pinggir kita? Ngapain ngomong kepada teman kita, kepada orang kaya? Sedangkan mereka juga masih butuh. Dia tidak akan bisa. Allah lah yang memberikan keinginan kepada kita. Maka Allah juga lah yang mampu untuk menjawabnya. Lalu kita ngomong ke orang lain. Paling orang lain ngomong, paling ngomong sabar. Kan tadi udah disampaikan. Karena orang itu tidak mampu untuk mengkabulkan keinginan an nafsi bagi dirinya. Dianya aja masih butuh, apalagi nyumponin kebutuhan orang lain. Fa kaifa yastati'u ayyakuna laha ghairuhu rafi'an. Bagaimana mungkin orang lain mampu mengijabah doa kita? Saya ulangi. Jangan pernah menyampaikan keinginan kepada selain dari, karena selain dari Allah itu masih butuh juga kepada Allah. Karena yang memberikan keinginan kepada kita itu siapa? Maka yang akan mengkabulkan keinginan kita itu siapa? Maka sampaikanlah kepada siapa? Entong kana salian tinu Allah. Saya sering mengatakan, Pak, kalau kita kerja kepada manusia, itu bos kita atau yang kita kerjai, jadi hasilnya kita kerja, dia dikerjain, jadi gitu.
bos kita itu masih butuh duit. Betul nggak? Ulangi. Kita kerja kepada manusia itu masih butuh duit. Jadi sebenarnya kita sedang rebutan duit sama dia. Betul apa tidak? Coba pikiran. Najan tunduh. Kita kerja Asep kerja ke Ujang. Ujang butuh duit tidak? Asep kenapa kerja ke Ujang? Butuh duit. Sedangkan Ujang juga butuh duit tidak? Butuh. Makanya kalau Asep telat kerja dipotong gajinya. Karena kita bekerja kepada yang masih butuh juga. Tapi apa Allah butuh duit? Tidak. Jadi kalau kita bekerja kepada Allah tidak akan ada potongan gaji. Pedah tadi puting tahajudna telat dipotong gajinya, tidak. Pedah tadi mau tahajudna bari nunutan dipotong we nama 10%, tidak. Jadi bekerjalah kepada siapa? Tapi ya gitu Pak. Kalau saya ngirim proposal ke RT, barang pentak ke RT langsung dibere, ngan dibere nah 50.000. Tapi kalau ke presiden itu proposalnya lama, tapi turunnya 1 miliar. Cuman tahun depan gitu. Ngerti nggak? Jadi bekerjalah kepada siapa? Sampaikanlah segala permohonan kita kepada siapa? Ingat di bawah sudah disampaikan. Bukan meminta untuk memaksa, tapi meminta dengan penuh kasih sayang. Seperti istri minta ke siapa? Suami. Kan tos. Ilam tuhsin dhonnaka bihi li ajli husni wasfihi. Kadang-kadang karena belum datangnya ijabah, ini kan udah jelas sambungannya juga di bawah. Jadi makanya kata sama dibegitukan itu, ini kan sudah ada nyambung-nyambung. Di dalam layu syakikannaka. Kadang-kadang karena ijabah ini belum datang wae, tinggal dinunges nunutan, nunges nyangkere seperti korban gempa ini kan. Nunges liur teh kolang gitu. Baik. Kadang-kadang karena ijabah ini belum datang juga, akhirnya kadang timbul putus. Oh saya tidak putus asa, tapi ragu-ragu. Kadang-kadang dari ragu-ragu itu bijil suudzon kepada Allah. Ini jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan ini. Ini jangan-jangan doa saya tidak didengar ini. Ini jangan-jangan. Hayo kayak jadi suudzon ke Allah. Ilam tuhsin dhonnaka bihi. Kalau kamu belum bisa memperbaiki sangkaanmu kepada siapa? Li ajli husni wasfihi, karena hebat mulia sifat-sifat Allah. Fahasin dhonnaka, maka perbaiki sangkaanmu bihi kepada Allah, liwujudi muamalatihi ma'aka, karena adanya pekerjaannya bersamamu. Fahal awadaka illa hasanah, maka tidak akan Allah kembalikan kepadamu kecuali kebaikan. Wahal asda ilaika illa minanan, dan tidak akan Allah berikan kepadamu kecuali anugerah. Kalau kamu belum bisa berhusnudzon kepada Allah karena Allah belum mengijabah doamu, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Allah masih memberi kesempatan kita untuk beribadah. Banyak orang yang hari ini padahal dia saleh, baik, tidak bisa beribadah karena sakit. Betul atau tidak? Banyak orang yang hari ini sudah sadar pengen beribadah, tapi karena punya istri yang marah-marah sehingga sulit dia berangkat untuk melaksanakan mastaka, melaksanakan hikam. Betul? Karena adanya mertua yang tidak suka dengan tarekat sehingga menghalangi kita untuk datang manaki. Betul? Dan kita bisa datang, itu sudah lebih hebat. Maka yang akan kita rasakan illa hasanan, kecuali kebaikan.
dan kita akan rasakan illa minanan, bahwa semua yang terjadi adalah anugerah terindah yang pernah ku miliki. Ini anugerah Allah. Enggak semua orang loh ditakdirkan untuk begini, enggak semua. Itu seperti yang saya katakan, Ujang pacaran dengan Neng. Sehingga Ujang pacaran dengan Neng itu, dengan ketemu Neng aja Ujang udah kemuliaan yang besar. Entong hayang diberi naon ku si Neng. Nah, ini contohnya begini. Ujang pacaran dengan siapa? Lah, Neng jeung Icih mah sategeunangannya geunang jeung Nengnya. Da eta ti awalna jeung Neng meureunna. Ujang pacaran dengan siapa? Neng. Lalu Ujang WA ke Neng. Assalamualaikum Hani Bani. Apa kabarnya tayang? Kabar baik. Aa mau ke situ boleh gak? Iya boleh Aa. Ini lagi kumpul sama keluarga. Alhamdulillah Aa bisa silaturahmi dong. Lalu Ujang beli martabak. Beli apa? Karena Ujang tahu Neng suka martabak, walaupun Neng punya martabak. Nah gitu, martabak keju kalau masih muda, martabak kacang hidung kalau sudah tua. Cing aku sunyaho ya. Terus kayak ngaco nawa itu. Lalu pada saat jam 8 tingklung. Assalamualaikum. Atuh. Oh salah. Aing tuduh itu saudara waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Bapak damang jak. Damang. Ya nyanak martabak 2 martabak telur jeung martabak keju. Asik. Dan makan semuanya Ujang cicing. Ini udah jam 10. Iya tahu. Ya di sini kan nggak boleh main terlalu malam. Itu bapak geus tinggal bolak-balik wae. Oh nya tuh. Terus lain trek balik ke tadi ge teh ngan eta 100.000. Naon ieu teh? Eta martabak. Pan eta masihan ngeunah we goblok. Urang bobogohan duit pada bobogohanana. Embung aing pokona can dibayar moal kebalik. Waduh, kira-kira Neng jadi marah atau jadi bahagia? Semakin cinta Neng ke Ujang atau tidak? Jadi ternyata Ujang datang ke rumah Neng itu bukan karena cinta, tapi karena ingin dagang martabak. Padahal kalau Ujang berikan itu kepada Neng, Ujang pulang, Neng semakin seneng apa tuh tidak? Seneng. Besoknya pengen ketemu lagi atau enggak? Pengen. Tapi kalau harus dibayar begitu, Neng jadi sebel atau tidak? Sabar yang panggil itu teu hayang. Sadar enggak sih bahwa kita itu ibadah itu kayak orang jualan martabak? Salat duha, salat naon langsung can waka ini tapi bagus can dibayar. Allah. Padahal Allah kepada kita itu mencintai dah. Allah berikan semuanya itu tanpa ingin imbalan. Lalu kita berikan itu semua karena hadiah kita kepada Allah. Maka kalau kita berhusnudzan kepada Allah, kita akan merasakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ajabu kullal ajabi. 150 genepnya. Namun bisa 50, wengi enjing bisa tika 100 atau orang gedurkeun lah. Saya sih pengennya malam Jumat itu sudah bisa ngecor.
Tapi kalaupun tidak, malam Jumat kita ngaji terus, malam Sabtu kita ngecor. Ini jangan kabur dulu ini. Oh, biasanya gitu dah ongko tapi dengan waktunya nggak batur balik hayang remilu balik. Oke, nah eta mah kumaha keimanan masing-masing lah. Al-ajabu kullal ajabi. Yang paling hebat di antara yang terhebat, yang paling ajib adalah mimma yarhabu. Orang ingin kabur mimman la infikaka lahu anhu. Aya jelema hayang kabur ti Gusti. Sedangkan Allah itu tidak akan pernah lepas dari dirinya. Kamu mau sembunyi di mana? Allah pasti akan memantaumu karena Allah itu sangat dekat. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Ini yang bikin para ulama sufi heran. Ada orang yang sembunyi dari Allah, padahal dia tidak akan pernah lepas dari siapa? Dari Allah. Dan dia meminta ma la baqa'a lahu ma'ahu. Sesuatu yang tidak kekal. Minta jabatan, jabatan itu ada pensiunnya. Minta barang, barang itu ada rusaknya. Minta uang, uang itu ada habisnya. Padahal yang tidak akan rusak, yang tidak akan hancur, yang tidak akan habis, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu, orang yang ingin kabur dari siapa? Dari Allah. Orang yang ingin bersembunyi dari siapa? Allah. Orang yang meminta selain Allah, fa innaha la ta'mal absar. Sebenarnya matanya tidak buta. Dia ngelihat kok. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi buta mata hatinya, itu kata Allah. Na teu neuleuh sia teh ku hate maneh aing teh aya. Na teu neuleuh ku maneh aing teh leuwih mulia. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang buta mata hatinya. Nauzubillahi min. Maka dari itu, karena Allah adalah ghayatuna, Allahu ghayatuna. Terus nanti wal islamu sabiluna. Terus wal ikhlasu mabda'una. Nah, itu PUI-nya. Oh, PUI. Jadi jangan mencari sesuatu selain Allah. Karena dengan Allah segala sesuatu pasti ada. Ada istilah di kalangan jamaah tabligh yang saya sangat sukai. Melak pare bijil jukut, melak jukut teu bijil. Non cenah? Kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput tumbuh padi atau tidak? Kalau kita ingin kepada Allah, dunia pasti mengikuti. Tapi kalau kita ingin dunia, Allah tidak akan mengikuti. Betul Dan? Wah, itu komandan udah merasakan. Pernah jadi orang paling kaya, pernah jadi orang paling hebat, pernah orang jadi pemulia, tapi tidak dapat Allah. Tapi sekarang yang dikejar adalah Allah. Enggak hina-hina amat. Enggak. Kalau butuh ada, dari mana aja jalannya. Begitu. Sekarang karena tujuan Allah maka jangan cari tujuan selain dari ini. Kebanyakan orang ini yang dicari tetep eta geus digucek di hanap oge. Nempel ieu aing balik ongkos kumaha. Datang ka imah ke kumaha, pamajikan budak nanyakeun kumaha. Rek lebaran dia. Di Medan itu kan ada orang Sunda. Dia kerja di Medan. Di Medan. Lalu di Medan itu setelah lebaran dia duduk-duduk di pinggir itu apa itu namanya alun-alun Polonia. Datang jablay dekati dia. Bang, mau ngamar bang?
berapa? 300.000. Neng, ini kan lebaran. Mau lebaran mau sempitan, tetap 300.000. Dengar dia. Kapan ayo lebaran cek orang itu mau jebrak gitu. Ayo cek orang dia mah lebaran itu lebaran. Kalau orang Medan itu ceritanya lebih lucu lagi begini katanya. Ada teman saya dia jadi guru, dia dekati perempuan. Lalu pas datang ke rumah bapaknya marah. Kau berani dekati anakku? Iya bapak. Berapa gajimu? 900.000 pan guru. Gaji baru sedikit kau sudah dekati anakku bah. Pergi kau. Nanti kalau gaji kau sudah lebih banyak kau datang lagi ke sini. Besok jadi datang lagi. Wih, cepat kali naik gaji kau. Berapa gaji kau sekarang? 500.400. Bolehlah kau dekatkan anakku. Kamar ibu sabaraha? Sana ayah nama 500.400 gitu. Tengarti dia liar, enggak sesareat lah. Nu kitu wae liar. La tarhal, jangan kau berpindah minal kaun dari makhluk ilal kaun mengejar makhluk. Sodako supaya dapat duit lebih besar. Itu irhal berpindah minal kaun dari makhluk ilal kaun kepada makhluk. Tujuan salat duha itu supaya banyak duit. Nah itu minal kaun ilal kaun. Fatakuna kahimari roha. Maka engkau seperti himari roha. Ini gambarnya himari roha. Ini dari hasil penelusuran kami. Di daerah Mesir, di daerah Tunisia, di daerah Albania, inilah khimari roha. Mereka itu menggiling gandumnya dengan khimar. Tinggal ikan gambar. Ada kan itu khimar? Itu teh kedelai, keledai beda saeutik gitu. Nah itu yang di atasnya gandum. Itu batu ditempel dua. Jadi dimasukkan gandum di atas dan khimarnya ditutup matanya. Khimar berpikir bahwa dia sedang pergi jauh. Padahal menguriringi dirinya. Menggiling itu. Fatakuna kahimari roha. Yasiru dia pergi. Wal makanul ladzi irtahala, tempat yang dia pergi. Ilaihi huwa alladzi irtahala minhu, kadinya dinya kene. Gitu. Jangan berpindah dari kaun kepada kaun. Kalau di sini kahimari roha, maka pangersawa lain lagi menceritakan. Ini kalau di Indonesia kan tidak ada yang kayak begini. Maka bapak ditanya, Mang, woi, kenapa kerjanya kok rajin sekali, Mang? Ini irhal minal kaun ilal kaun. Kerja itu kaun bukan? Kaun, makhluk kan? Kenapa kerjanya begitu rajin? Oh ya iyalah, kan biar banyak putih, piti, duit. Biar banyak duit, pulus. Oh. Terus Bang, emang kalau banyak duit mau ngapain? Ya banyak duit seneng lah. Banyak makanan, banyak pakaian, jadi mulia. Oh. Terus kalau banyak makanan, banyak pakaian itu apa? Biar apa, Bang? Biar enak lah makan. Makan enak, tidur enak. Kalau makan enak biar apa? Biar tidur juga nyenyak. Terus tidur nyenyak itu untuk apa? Ini kawan kepada kawan lagi. Tidur nyenyak buat apa? Biar segar tenaga kita. Tenaga gede buat apa? Biar rajin kerja. Rajin kerja, kawan banyak duit, kawan dewae. Banyak duit, banyak makanan, kawan dewae. Banyak makanan, enak makan, kawan dewae. Enak makan apa? Tidur sare, tidur nyenyak, kawan dewae. Tidur nyenyak biar apa? Gede tenaga. Gede tenaga biar apa? Biar kuat kerja terus muter gitu. Maka itu si pangersawa nyebutnya si korsel. Si naon cenah? Kemidi putar.
Nah, yang begini kemudi putar. Ini yang biasa saya naik yang ke atas. Kalau yang di pinggir itu adanya di Dupan, di Taman Mini ke atas. Mang, oi, naik Korsea sabaraha, saputer 3.000. Bayar 3.000. Naik didinya, turun di mana? Terameng wae. Ya 30.000. Sabaraha kali puter? 10. Naik didinya, turun di mana? Wah, terameng mah. 300.000 100 puter. Naik dirinya turun di mana? Ah, goblok itu berapa? 3 juta 1.000 puter. Naik dirinya turun di mana? Dibeli jeung korsel. Naik dirinya turun di mana? Mungkin loba muter, mungkin genah, mungkin lieur. Tah dunia mah kitu, itulah dunia. Kita ini kan semakin banyak kerjaan bukan semakin enak, betul? Tapi mungkin liur hayu ya tarang ditepakan naon salahna tarang goblok. Semakin terus bagaimana caranya? Bal irhal walakin irhal, tetapi pindahlah minal akwat, dari makhluk ilal mukawwin kepada Allah. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah ujung kita. Mang, oi. Nah sekarang kita pindahkan dari kawan kepada mukawin, dari makhluk kepada Allah. Mang, kenapa kerja begitu rajin? Perintah Allah kita harus kasab. Perintah Allah kita harus rajin supaya kerja kita jadi ibadah. Wih, amang banyak duitnya. Kan biar banyak sodakohnya, jadi banyak orang yang bisa menikmatinya. Wih, amang makannya enak. Alhamdulillah, Allah memberi rizki yang lebih sehingga nikmat bisa dinikmati oleh keluarga. Amang tidurnya nyenyak biar kuat tahajud. Gitu, jadi semua kita golkan kayak main bola, Mang. Tahu main bola? Ari main bola yang disebut menang, bolanya masuk ke mana? Ke gawang. Lain hayo dikocek ku sorangan, gayanya aing gocek. Tapi tak asup-asup, menang mah. Yang penting gol, yang penting gol kepada wangzur, mari kita lihat ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada perkataan sabda baginda Rasulullah pada hadis pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Faman kana hijratuhu ilallah, siapa yang niat hijrahnya untuk wa rasulihi, dan karena ikut Rasul Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa orang yang hijrahnya karena ingin dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Itu siapa namanya lupa lagi, yang memang beliau berangkat hijrah itu karena di Mekah itu sudah kadung lama miskin. Awi mra'atin, atau karena perempuan, itu siapa namanya? Abul Aswad Ad-Dauli. Yatazawwajuha, dia akan menikahinya. Abul Aswad Ad-Dauli itu orang paling hideung, itu bapakna hideung. Abul Aswad itu pang hideung-hideungna tinu hideung. Tapi kan bingung nyisiran oge tina tarang teu siga buupan. Abul Aswad Ad-Dauli itu hitam. Itu sebagai godfathernya ilmu nahwi, bapaknya ilmu nahwi. Lalu Sayyidina Umar setelah baginda Rasulullah SAW wafat, kan anaknya Sayyidina Umar juga istrinya Rasul, yaitu Siti Hafsah. Siti Hafsah itu sedang memendam kerinduan kepada baginda Rasul suaminya. Lalu beliau melihat betapa indah bulan. Dia katakan, ma ahsanal qamaru. Dijawab oleh Sayyidina Umar, dau'uha. La, ya abati, ana atakallam ma ahsanal qamaru. Dau'uha. La, ma bukan al-qamaru, al-qamaro, ma ahsanal qamaro.
Betapa indahnya bulan ini. Lain mah asana komaru menjadi nanya. Wah, kacau cek Sayyidina Umar. Ini dalam kekhalifahannya beliau. Jadi kalau kayak begini ini orang bisa kacau semua ini ngomongnya. Akhirnya Sayyidina Umar mencari dulu orang yang paling fasohat itu namanya Abul Aswad. Dicarilah oleh beliau Abul Aswad. Sampailah ke rumahnya. Ternyata di luar itu banyak anak-anak bule. Ya nggak hitam gitulah maksudnya mah. Tapi putih-putih kulitnya. Hadi baitu Abul Aswad. Aywa. Anta min? Ada Umar. Saya Umar Amirul Mukminin. Ya ayyuhal mu'minin. Wa anta man? Ana ibnuhu wa hadhi ibnatu. Wa hadhi ibnatu. Saya anaknya. Allahu akbar. Ana arif, saya tahu. Manil Abul Aswad? Ayo. Anta ibnu? Ayo. Itu anak tere, anak langsung. Anak langsung. Pirakunya si Abul Aswad jadi bodas. Datanglah Abul Aswad dari masjid. Iya gini jalan mana kieu. Duduk. Anak ambil air. Eta anak saha? Anak abdi. Amma ta'ali. Neng ka dieu tarojol teh. Allahu akbar. Kok bisa gelis kieu ieu maneh kumaha? Nah, ini awi imra'atin tunkihu. Jadi Abul Aswad itu saking hitamnya enggak laku di Mekah. Ikut hijrah ke Madinah sugan laku. Lalu pada saat perang, nggak tahu perang apalah itu, perang Badar, perang Tabuk atau perang apa, saat perang itu terjadi, perang Tabuk kalau tidak salah, perang Tabuk itu terjadi sehingga dimenangkan oleh Islam, maka seluruh harta rampasan perang itu dikumpulkan. Yang berharga kan kalau namanya harta mana berharga. Kuda, pedang, semua emas dikumpulkan. Setelah selesai, ya Rasulullah bagaimana itu sisa sampahnya? Ambil aja kalau itu tidak berguna. Abul Aswad mencari-nyari barang yang masih bisa dipakai lah. Adalah keranjang. Ini lumayan ini buat wadah tempat cucian atau tempat barang-barang. Diganong berat weh. Dia tidak peduli kan berat dibawa. Sampai di rumahnya disimpanlah di dapurnya. Dia pergilah ke masjid bersama Rasul. Lalu ternyata pas pulang ke rumah, rumahnya jadi bersih. Sanu meresihan imah itunya. Udah biarin. Terus tiba-tiba ada siap makanan. Ya jangan-jangan ayah jin ya di imah orang. Akhirnya dicari. Lalu dilihat ternyata di keranjang itu ada orangnya. Dibukalah oleh dia. Ternyata dia Qibtiyah. Jadi kalau orang kafir itu perang. Dia bawa supaya pasukan itu semangat. Bawa perempuan-perempuan cantik. Yang paling cantik dari negerinya. Sebagai penyemangat. Si aww perempuan ini sembunyi. Karena kalah. Dia sembunyi di keranjang. Dan dia berjanji. Seandainya saya ini diselamatkan. Kalau perempuan saya angkat menjadi saudara. Dan kalau laki-laki saya angkat jadi suami. Waduh. Entong. Berlarilah beliau Abul Aswad ini. Masuk lagi ke keranjang. Bawa pedang. Masuk ke jalan. Masuk. Digendong lagi. Dia udah menangis perempuan. Diam kamu. Menangis dibawa ke baginda Rasul. Ada apa Abul Aswad? Kok kenapa bawa keranjang itu ke hadapan aku? Sebentar Rasul. Keluarlah. Wah sahabat semua berdiri. Aduh. Keholah saya tahu aduh jadi gitu. Ternyata ya Rasulullah dalam keranjang ini ada perempuannya. Rasul tersenyum melihat Abul Aswad. Abul Aswad. Iya. Sini. Iya ya Rasulullah. Bukankah kamu berniat hijrah itu untuk bertemu dengan perempuan? Menangislah Abul Aswad. Kan tidak ngomong namanya niat kan dalam hati. Iya ya Rasulullah, maafkan hamba ya Rasulullah. Ya sudah, tunkiwa. Menikahlah.
Saya berkah, dia musibah. Kata perempuannya, dalam beberapa hari aku memperhatikan Abul Aswad. Dia orang yang paling baik yang pernah saya temui. Maka saya ridho dinikahkan dengan orang itu. Lalu masuklah perempuan itu menjadi Islam dan dinikahkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Akhirnya kan tadi nu hideung tong makasieun tenang we. Sehingga dibuatlah oleh Syekh Ibrahim siapa namanya? Abdurrahman Al-Akhdari radhiyallahu an, wa tatba'un natijatal akhassa min tilkal muqaddamati hakadza zukin. Dan natijah itu mengikuti muqaddamah yang lebih hina. Lamun lalaki muqaddamah sugra, awewe muqaddamah kubra, maka akan mengikuti natijah itu pada muqaddamah yang lebih hina. Nah, jadi nurutna ke awewe. Nah, mantak jangan heran kalau ngelihat anak saya kenapa pada cantik, karena memang muqaddamah sugranya lebih hina gitu. Awewena lebih geulis. Nah, gitu. Jadi budak garelis karena resep. Kartu itu nu garoreng. Hai nu garoreng, beungeut. Itu. Ieu nu awewe nu garoreng hayang neangan nu karena resep keukeuh we kos maneh. Udah. Ya tazawwajuha fajijratuhu ila ma hajaru alaih. Maka hijrahnya tergantung dari niatnya. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam. Maka fahamilah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Wa ta'ammal hadzal amri, dan pikirkanlah perkara ini. In kunta dza fahmin, kalau memang kamu masih punya akal. Kalau memang tujuan kamu kepada Allah, maka tujuan kamu adalah Allah. Kamu belajar tarekat tapi tujuan kamu ingin kaya, ingin sakti, ingin hebat. Mohon maaf kalau kamu tidak wusul kepada Allah. Bisa saja orang yang belajar tarekat pengen kaya jadi kaya. Banyak kok. Pengen kaya, pengen mulia, pengen hebat. Dan sekarang berbondong-bondong orang mencari itu hadirin. Betul? Jamaahna jadi ribuan, ieu loba. Karena barareunghar, karena itu yang dikejar. Tapi mohon maaf, Allah tidak kau dapatkan. Tapi kalau kamu mengejar Allah, maka dunia insya Allah akan mengikuti. Amin. La tashab, ini yang saya katakan apa yang disampaikan oleh Abah Gus Dur. Beliau mengutip ini. Lah, empoh lah ka tukang lah. Ya, insyaallah lah. La tashab, jangan kamu bersuhbah. Bersubah itu berkawan, berteman. Man dengan orang. La yunhiduka haluhu, tidak membangkitkan kepada ibadah tingkah lakunya. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu, dan tidak menunjukkan kepada Allah maqaluhu, pembicaraannya. Jangan berteman dengan orang yang tidak memperbaiki sifatmu dan tidak menunjukkan kepada Allah ucapanmu. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengajak membawamu pada kebaikan dan selalu membicarakan tentang keagungan Allah. Ini yang Gus Dur sebut sebagai kiai kampung. Kiai kampung itu yunhiduka haluhu. Naon atuh pagawean anak ka masjid, ngurus mayit, sholawatan, pengajian mingguanan. Begitu aja tingkah lakunya itu mendorong kita supaya kepada Allah. Dan ucapannya nggak pernah dia ngomongin masuk suara segini, keluar segini, yang diatur segini, sehingga nanti plafonnya segini juta dibagikan. Nggak ada ngomong-ngomong proyek, nggak ada. Paling proyeknya tahlil. Semakin banyak orang mati, semakin banyak proyek. Ya nggak ada. Mana mu'minnya teh? Aduh, min sebenarnya muatin min. Begitu. Jadi
Carilah teman. Bahkan ini hadirin. Mohon maaf ini mudah-mudahan saya salah. Pengarsa Uwa pernah mengajarkan kepada saya dalam mimpi bahwa suhbah itu adalah guru mursyid. Mas Ebit GAD menyampaikan suhbah itu sebagai berita kepada kawan. Nah itu suhbah kan. Nah yang disebut suhbah adalah begini. Kalau guru itu ada 3. Ada guru yang mengajarkanmu namanya ustaz. Posisinya di depan kita mengajar. Ada guru yang mendidikmu namanya murabbi. Posisinya di belakang kita. Ada guru yang membimbingmu namanya mursyid. Posisinya di samping kita. Dan mursyid itu membimbing. Ada yang pernah bikin skripsi di sini yang hadir? Ada? Anunya skripsi ada? Itu bisa lulus tidak kalau tidak ada tanda tangan dosen pembimbing? Semua dosen jadi pembimbing tidak? Tapi semua pembimbing itu dosen, betul? Jadi ada semua guru itu tidak bisa jadi pembimbing. Tapi namanya pembimbing itu guru. Dosen pembimbing itu yang ngajarkan kita dari mulai pendahuluan, proposal, judul, dibimbing terus bab 1 pendahuluan, bab 2 terus sampai lulus. Sampai munakosah. Apalagi kami di profesor doktoral, ada namanya dosen penguji, ada namanya promotor, ada co-promotor. Jadi dibimbing terus gitu. Berita kepada kawan. Di situ Masya Allah. Ternyata guru mursyid itu tidak pernah lepas dari kita. Terus menemani kita. Nah, jangan kau cari guru mursyid yang tingkah lakunya tidak membangkitkan semangat beribadahmu. Dan ucapannya tidak membawamu kepada Allah. Kalakah hayang benghar, hayang hebat, hayang jago. Ini bukan suhbah. Bukan yang harus ditemani. Wawuh mah kudu yang nuk itu. Tapi jangan sampai terus ditemani karena akan membawa belok kita. Rubbama kunta musian. Kadang-kadang kamu itu salah. Betul? Pernah berbuat salah? Pernah? Kadang-kadang kita ini berbuat salah, berbuat jelek, salah lagi, jelek lagi. Fa'arakal ihsana minka, maka Allah perlihatkan kebaikan dari dirimu. Kita ini sebenarnya orang jelek apa orang bagus? Jelek. Ibadah kita bagus apa jelek? Jelek. Aya pujian batur moal. Komo dipujian saha? Allah, tapi Allah perlihatkan kebaikan dari diri kita sehingga istri mau cium tangan kepada kita, anak-anak mau menghormati kita, betul? Ini Allah yang memperlihatkan bukan karena kita. Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta musian. Kadang-kadang kita berbuat jelek. Mohon maaf, salah. Fa'arakal ihsana minka. Fa'araka, maka Allah memperlihatkan kepadamu al ihsana, kebaikan minka dari dirimu. Sorry. Salah ngawangkong ini setuduh dia. Rubbama kunta musian. Padahal kebiasaan kita itu berbuat jelek. Lalu Allah perlihatkan dari kita kebaikan. Jadi we asa bager. Padahal urang teh goreng. Jadi asa naon? Bager. Salat, asok salat. Padahal teu berjamaah. Padahal teu di masjid, geus asa bager. Ida pun anak masoleh tara ka kantuna tepan 5 waktu. Padahal tara di masjid, padahal tara berjamaah, padahal tara sholat sunat. Tapi karena kebiasaan kita jelek,
Itu teh asa bagus. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa pekerjaan bagus sedikit dianggap bagus? Karena suhbatuka, karena kita bersahabat, man huwa aswa'u halan minka, dengan orang yang lebih jelek kelakuannya dari kita. Ayo, ada yang pernah merasa baik? Ada? Kenapa merasa baik? Karena kita bergaul dengan yang lebih jelek. Ada yang pernah merasa kaya? Ada? Karena gaulnya dengan yang lebih miskin. Pernah merasa pintar? Pernah? Karena bergaulnya dengan yang lebih bodoh. Coba bergaul dengan para aulia ussalihin. Coba bergaul dengan orang-orang yang hebat. Mungkin gak ada apa-apanya. Istilah pangarsa uwa. Seandainya uwa ada pada zaman Syekh Abdul Qadir, maka uwa ini posisinya sebagai tukang mungutin sampah. Saking tidak ada apa-apanya dibanding murid-murid Syekh Abdul Qadir. Saya pernah dikatakan, oh Kang Haji ini memang ahlinya, pakarnya dalam Miftahus Sudur. Cek santai orang. Saya juga belajar Miftahus Sudurnya. Tapi langsung saya bermimpi. Kata pangarsa uwa, Ang, kalau kamu bawa air 1 tangki di tengah danau, loba saeutik. Mau tangki di tengah danau. Banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi bawa air segayung di tengah gurun pasir. Banyak sedikit. Masalahnya bukan ilmu kamu banyak, tapi yang di luar kamu itu nggak ada. Jadi dianggap kamu paling banyak karena kita bergaul dengan orang yang lebih jelek tingkah lakunya dari kita. Nah, lamun cek di urang mah, cek bahasa Sunda mah tong sok hayang jadi maklumen. Tong sok hayang alus di tengah nu goreng. Disebut nate istilah fikih itu amsal. Amsal itu disebut bagus di tengah nu goreng. Jole aya pamuda tah geus mulai ngaco ini nunutan ye. Tujuan. Aya pemuda sabaraha urang? Tujuan rek naik ka gunung gede. Adio datanglah ka Kuncen. Cek Kuncen heug naik ka gunung gede ngantong nincak bangkong hejo. Tong nincak bangkong hejo. Ari pas naik teh ka gunung nu genepan teh nincak bangkong hejo kabeh. Nincak bangkong hejo kabeh. Balik teh langsung nanya ka Kuncen, "Pak, Wah Kuncen, kunaon sih teu meunang nincak bangkong hejo, sok kawin jeung nu goreng." Waider teh kawin kabeh bener euy. Nu genep mah pamajikanna teh garoreng. Nu hiji mah geulis. Ditanya taku sejen teh kanu geulis teh, "Neng, geuning daek kawin ka si eta abdi nincak bangkong hejo." Ternyata awewe ge tujuannya ka mana? Ka gunung. Nu genep teu nincak bangkong hejo, nu hiji nincak kitu. Henteu ka harti. Geus. Tinggal jadi ieu bacaan di dieu mah lamun aya salakina alus pamajikanna goreng teh, "Yeuh, bagoy nincak bangkong hejo." Ya, baik. Maqalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Maqalla tidak akan disebut sedikit amalun satu amalan baroza yang timbul min qalbin zahidin. Kenapa saya sampai tepuk dada? Min qalbin zahidin, dari hati yang zuhud. Ini kita akan diperkenalkan dengan zuhud. Zuhud adalah istilah zuhud, maknanya adalah tapa saking dunia cenah logatna. Zuhud itu menjauhkan diri dari dunia.
dari kekayaan. Lihat di sini, qalbin zahidin, hati yang zuhud. Jadi jangan masukkan dunia ke hati. Dunia digenggaman, akhiratlah tujuan. Jadi yang disebut dengan qalbin zahidin, dunia tidak masuk ke dalam hati. Lawannya zuhud, hubbud dunia. Hubbud dunia itu dunia masuk ke dalam hati. Maka dibagi oleh pangersa uwa. Ada orang yang punya dunia masuk dalam hati, punya dunia tidak masuk dalam. Tong punya dunia atulah bisi lieur teuing. Ada orang kaya tapi hubud dunia masuk dalam hati. Ada orang kaya tidak hubud. Ada orang miskin tapi hubud. Ada orang miskin tidak hubud. Lihat, aya boga tapi teu cinta. Cinta, boga bari cinta. Boga tapi teu cinta. Teu boga tapi cinta. Teu boga tapi teu. Milih nu mana? Hayo atuh. Tak boga tapi teu. Ada orang kaya tapi kekayaannya masuk dalam hati, capek kos korun. Dia kaya tapi masuk ke dalam. Ada orang kaya tapi tidak masuk dalam hati. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, orang yang paling kaya di Arab waktu itu, habis hartanya dipakai untuk ibadah. Syekh Abdul Qadir punya kuda 40 dan kudanya itu adalah kuda Persia, kawinan antara Arab dengan Rusia. Kuda Uzbekistan, harganya itu 2,5 miliar. 40 siki. Kandangnya saja terbuat dari emas. Dan mang ayat di dia aya anu boga mobil Ferrari 40 siki garasi danya tina emas. Lalu tiba-tiba datang orang sakit, bukan saudara, bukan murid. Sakit keras. Kata dokter obatnya harus dengan hati kuda Persia yang tidak pernah menginjak tanah dan kandangnya harus terbuat dari emas. Tidak ada yang punya kecuali Syekh Abdul Qadir. Datanglah ke Syekh Abdul Qadir, pencit. Dipencit, dibikin hatena terus. Sampai dia sembuh. Lalu datang orang itu kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, kenapa kau berikan kekayaanmu kepadaku? Saya memelihara kuda itu karena tahu akan datang kamu yang sakit. Kalau lagi lebaran, beliau pakai sendalnya itu diteretesi berlian. Bajunya itu diteretesi berlian. Tapi kalau ada yang minta dikasih. Ya gaya pakai weju gaya hayang mah. Punya tapi tidak masuk dalam hati. Aing urang ayeuna posisi teu boga tapi asup kana hate. Aduh eta nu ripuh mah. Ini berjamaah taraweh mawa duit teh 1.000 recehan 200 perakan. Rencana teh ke beres taraweh teh erek beli udun sejati. Pan 1.000 sabatang lain. 1.000 nya sejati teh sabatang. Ta ningang keur wudu ngagorolong hiji. Di tehangan eueuh eta keur salat taraweh Allahu akbarnya ka mana eta duit nu cepet. Nu 200 ka mana? Tidak punya, tapi hubud minimal kita tidak punya tapi tidak hubud dunia. Tidak ada amalan yang lebih baik dari hati yang zuhud. Kalau hati kita sudah tidak mengharapkan dunia, urang mah lain hayang tapi naon tuh kana dunia teh? Butuh mah. Entong hayang tapi
Butuh. Nah, tidak ada amal yang lebih baik dari hati yang zuhud. Wala kathura, dan tidak disebut banyak. Amalun, pekerjaan, baraza min qalbin raghibin, yang timbul dari hati yang raghib. Sekecil apapun amalia, kalau tujuan kita angata maksudi hanya kepada Allah, maka yang kecil itu dianggap besar. Dan sebanyak apapun wirid, kalau tujuannya ingin kaya, maka tidak akan dianggap besar, tapi dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ini panjang sekali, silahkan dilihat itu apa namanya penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab. Sholawat. Allahumma salli ala Hashimi Muhammad alihi wa sallim taslima.